Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in kama ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kekuatan, keimanan, keislaman, dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah umat dari kegelapan menuju terang benderang, dan kita berusaha menjadi umat yang terbaik. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua Yayasan An-Najah Bapak Haji Didi Bupati Sarjana Hukum beserta Ibu Hajah Insinyur Diah Anggraini. Yang terhormat struktur jajaran pengurusan Yayasan An-Najah Bapak Dr. Azhari, Bapak Dr. Andes Bukhari, MSI. Yang terhormat dan kami hormati pengawas pendidikan Madrasah Wilayah Jakarta Selatan Bapak Dr. Andes Sodikin MPD. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Muhammad Ikhlas selaku Wakil Kesiswaan dan Ibu Hajah Maulina Kusuma selaku Wakil Kurikulum MA An-Najah. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta karyawan MA An-Najah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 12 MIA dan IIS 1 dan 2 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami sayangi dan banggakan Ananda kelas 12 dan anggota OSIS. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah sebelum saya menyampaikan sambutan, terlebih dahulu saya akan bacakan SK kelulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah An-Najah tentang nomor 167 /SK MAAN Romawi 5 2020 tentang penetapan kriteria kelulusan ujian sekolah dan kriteria kelulusan dari Madrasah Aliyah An-Najah tahun 2019-2020. Menimbang dalam rangka pengumuman kelulusan peserta didik ujian madrasah berstandar nasional tahun 2019-2020, MA An-Najah diumumkan kelulusan peserta didik. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan DKI Jakarta Nomor 5791 Tahun 2019 tentang prosedur operasional standar ujian akhir madrasah berstandar nasional tahun 2019-2020. 6. Rapat Dinas Dewan Guru MA An-Najah tahun 2019-2020 tanggal 30 Mei 2020 memutuskan 30 April 2020 menetapkan kelulusan peserta didik MA An-Najah tahun 2019-2020 dinyatakan lulus 100% dan telah mengikuti kriteria pada satuan pendidikan di MA An-Najah. Pertama, mengumumkan peserta didik tentang kelulusan dapat dilihat melalui online atau surat pemberitahuan kelulusan. Kedua, hasil pengumuman kelulusan peserta didik dapat dalam daftar kelulusan terlampir. Ketiga, tata tertib sekolah tetap dilakukan bagi peserta didik.
Keempat, kelulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2020. Kepala MA Najah Warsono MPD. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah saya bacakan SK, alhamdulillah dengan izin Allah dan dengan kesepakatan dan hasil dari rapat dinyatakan bahwa siswa kelas 12 tahun 2019-2020 dinyatakan 100% lulus. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah kami bisa mengadakan kegiatan wisuda walaupun dalam kondisi pandemik COVID dan masa PSBB, tetapi tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk melaksanakan kegiatan wisuda. Untuk tahun 2019-2020 yang biasanya kita melaksanakan kegiatan wisuda di gedung, tetapi sekarang ada penyesuaian karena kondisi pandemi, yaitu kita sebut dengan wisuda drive-thru yang lain daripada yang lain. Dan ini adalah sejarah yang sangat lain daripada yang lain dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan An-Najah, Bapak Haji Didi Fajdi Sarjana Hukum beserta jajarannya yang telah mencurahkan segenap pandangannya, pikiran dan tenaga dalam membangun pendidikan yang tiada henti hingga mampu menjadi madrasah yang bersinar, menjadi basis pendidikan yang berkarakter, menjadi madrasah An-Najah yang dapat diperhitungkan di antara madrasah-madrasah yang lain. Dari beliaulah saya merasa menjadi termotivasi, terinspirasi, berpandangan dalam mencapai sebuah kemajuan. Beliau adalah guru, pemimpin, dan sahabat dalam sebagaimana berbagi dalam pengalaman, hal cara pandang dalam hidup. Semoga Allah memberikan kesehatan, kejujuran, rahmat, dan menjadikan keluarga yang tabah dan kuat. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang telah memberikan kepercayaan dan partisipasi dalam membantu proses pendidikan di MA An-Najah hingga acara kegiatan pelepasan dan wisuda drive-thru dapat berjalan dengan lancar. Semoga jerih payah dan itikad yang terindah dapat dibalas dengan nilai-nilai sebuah kebaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota OSIS dan jajarannya yang telah bahu-membahu dalam rangka menyukseskan kegiatan wisuda drive-thru dan pelepasan yang tiada ternilai. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya memberikan ucapan beberapa kalimat yang terindah untuk bekal nanti dalam mengarungi kehidupan di luar sana yang penuh dengan persaingan, pergolakan, perubahan yang cepat dan mengglobal. Anak-anakku yang selalu dalam kenangan yang terindah dalam hidup kami. Saat 3 tahun yang lalu engkau datang dengan penuh percaya diri, dengan senyuman hingga masih membekas dalam ingatanku. Ada pepatah, datang tampak muka, balik tampak punggung. Bapak berpesan kepada anak Anda setelah kegiatan pelepasan dan wisuda drive-thru, ada pertanyaan yang besar yang selalu menghantui setiap insan yang menjadikan hati ini penuh dicurahkan dalam dunia pendidikan. Pertanyaan besar adalah, setelah lulus dan wisuda ini, apa langkah selanjutnya anakku sekalian? Apa langkah selanjutnya? Apakah hanya sebatas sampai diterima di senam PTN, SBMPTN, apa jalur mandiri, maupun diterima menjadi sebuah karyawan? Apakah ada langkah selanjutnya? Itu yang penting. Pesan Bapak tidak banyak. Yang pertama adalah, peristiwa hari ini adalah bukan puncak dari segala perubahan mencapai cita-cita, tapi baru babak awal proses pencarian siapa jati diri Anda yang sebenarnya. Apakah Anda mampu memenangkan pertarungan dalam kehidupan yang menjadi generasi yang terbaik di zamannya, atau justru menjadi pecundang?
sehingga menjadi generasi beban hidup dari ayah, bunda, masyarakat, dan negara. Ananda harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, berpandangan lurus dan tajam, mempunyai visi dan tujuan hidup, hingga mampu menatap bintang dan matahari serta rembulan. Yang kedua, mintalah doa restu kepada Bapak dan Ibu guru dan orang tua untuk menentukan arah dan pandangan dalam menggapai arti sebuah kehidupan, karena dari doa itulah terdapat berkah dan rahmat yang tercucur dari keikhlasan dan tangisan kerinduan setiap nafas saat bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, berpegang teguhlah kepada ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh orang tua dan guru-guru kita. Insya Allah, jalan lurus akan menghantarkan menuju ridho Allah. Karena tanpa memegang nilai-nilai itu mustahil akan menjadi generasi emas. Perubahan yang begitu cepat akan global belum tentu sama. Kita akan lihat 5-10 tahun yang akan datang. Ibarat Ananda seperti pohon yang siap berbunga, yang menghasilkan buah yang ranum, tapi belum masak. Nah, jangan sampai sebelum dipetik, buah itu busuk. Nah, artinya bahwa busuk itu bisa diakibatkan dari Ananda lalai dalam menjalankan nilai-nilai agama, terpengaruh oleh pergaulan bebas. Yang ketiga, pengaruh narkoba. Nah, ini yang sangat penting, tiga penting ini. Ini harus betul-betul diperhatikan teman-teman sekalian. Jangan sampai terjerumus ke tiga hal tersebut, karena itulah dasar dalam menentukan arah. Sekali mendekati narkoba, maka hilanglah masa depan kita sekalian. Yang keempat, jadikan pembiasaan keseharian dan penanaman keimanan dan pengetahuan, inovasi, kreativitas dan prestasi menjadi inspirasi bagi kehidupan yang lebih baik dan bernilai. Mari kita wujudkan mimpi kita, harapan-harapan kita, janji-janji kita, dan bingkai menjadi generasi yang unggul. Kami akan menunggu serta setia di tapal batas penantian, yaitu batas saat kita menjadi yang terindah bagi bangsa dan negara, sehingga nama Anajah tidak lekang oleh zaman. Walaupun zaman sudah berganti, Anajah akan tetap berkibar karena akan melahirkan generasi yang terbaik. Yang kelima, angkatan 20 disebut juga lah angkatan corona. Walaupun kelihatannya sangat sedih dan sedikit menyakitkan, akan tetapi di balik musibah ini akan terdapat nilai-nilai yang bisa diambil dalam kejadian alam ini, yaitu 1. Angkatan 2020 adalah angkatan emas, karena tahun 2020 adalah masa di mana tahun ini dimulai rancang bangun bangsa Indonesia, yaitu karena akan menuju sebuah kemakmuran bangsa Indonesia, yaitu era 2030, 2045. Itulah masa-masa kemasan kita. Rancang bangun itulah ada di tahun 2020. Yang kedua, masa di mana ujian nasional dihapuskan, karena memang itu adalah sesuai dengan tuntutan masyarakat sampai pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, masa kelulusan 2020 adalah masa penuh adaptif, di mana proses KBM yang semula tatap muka diubah secara drastis dengan daring atau online yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Inilah tahun-tahun perubahan yang benar-benar adaptif. Ananda harus mampu mengubah suasana seperti ini sehingga menjadi yang terbaik. Yang keempat, masa perubahan secara drastis dari segi sains, teknologi, dan hubungan sosial yang dipenuhi data dan fakta. Yang kelima, menjawab tantangan zaman dengan membuat peluang yang tidak terjadi di masa sebelum 2020, yaitu dengan membuat karya yang nyata. Yang keenam, wisuda ini adalah panggung atau seremonial. Kita butuh pembuktian yang dimulai dengan hari ini. Yang ketujuh, ada kalimat yang bijak adalah jarak yang sebenarnya adalah hal yang tidak ada. Yang ada hanyalah pertemuan dan perpisahan yang dilahirkan dari perasaan hati. Demikian sambutan yang cukup panjang.
dan berurai. Semoga dapat dijadikan inspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi kami mohon maaf bila dalam mengasuh, mendidik, mengarahkan tujuan hidup kurang sempurna. Kami mohon maaf. Dan saatnya kami mengembalikan kepada keberadaan putra-putri Bapak Ibu kepada pendidikan di lingkungan keluarga. Semoga pertemuan dan perpisahan adalah hal yang memang harus terjadi, karena itulah sunatullah. Sebelum saya akhiri, ada pantun yang berbunyi, mendayung sampan hingga jauh, lampaui bui ke pulau angsa. Sungguh menawan anak anaja, baik budi karena tutur bahasa. Mendaki riang ke gunung selamat, jangan lupa makanan dibawa. Sungguh celaka dan laknat jika ananda lepas budi dan agama. Berburu kijang ke hutan rimba, dibawakan kayu 2 sembilu. Belajar giat selagi muda, nusa bangsa menunggu janjimu. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.